Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Febri, silahkan dicek teman-temannya. Sudah hadir berapa orang? Sudah hadir semua belum? Febri? Ya, sudah hadir semua, Bu. Yuk, sebelum kita mulai, jarinya kita genggam, terus lepas. Nah, supaya otot-otot kita rileks sebelum pelajaran kita mulai. Belum lanjut, saya mau tanya dong, ini kan musim penghujan ya. Musim penghujan itu biasanya rawan beberapa penyakit, contohnya ada demam berdarah sama malaria. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang tentang malaria. Ada yang tahu tentang penyakit malaria? Silakan, siapa boleh bicara? Ada yang tahu tentang malaria? Mau tahu malaria? Dia, silahkan dia. Parasit disebabkan oleh parasit Plasmodium. Parasit Plasmodium ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Oleh parasit namanya Plasmodium. Plasmodium ada di dalam nyamuk, gitu Mbak? Nyamuknya namanya apa Mbak? Nyamuknya? Anopheles betina. Kenapa harus yang betina? Karena sporanya hanya bisa hidup di nyamuk betina, Bu. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita mencapai ada 4. Yang pertama, kita tahu ciri-ciri umum Kingdom Protista. Lalu yang kedua, kita tahu karakteristik Protista mirip hewan. Yang ketiga, kita tahu tentang reproduksinya. Kemudian yang keempat, kamu buat laporan singkat tentang manfaat Protista mirip hewan. Ya, oke. Sampai sini paham ya? Lanjut. Sekarang Ibu sudah lihatkan video di Teams? Sudah pada lihat video ya? Sudah. Yuk, dari video itu siapa yang mau berpendapat tentang video yang sudah diputar? Saya, Bu. Siapa angkat tangannya? Angkat tangannya. Oke, Neti. Mbak Neti silahkan Mbak. Setelah lihat video itu apa sih Mbak? Itu mikroorganisme, Bu, karena lihatnya di mikroskop. Itu mikroorganisme ya. Yang kamu lihat bentuknya gimana tadi? Ada apanya? Yang bergerak apa? Oke, yuk sekarang kita mulai berdiskusi di LKPD ya. Semuanya sudah ada di LKPD. Nanti kalian download LKPD-nya, lalu kamu kerjakan sesuai hasil diskusi. Kamu boleh searching dari mana saja boleh, dari buku yang kamu punya juga boleh. Terus kita kerjakan. Setelah itu kita nanti ketemu lagi, kita webinar lagi setelah 30 menit, kita cocokkan tentang jawabannya. Gitu ya? Paham ya? Iya, Bu. Oke. Yuk sekarang saya mau menjelaskan tentang ini. Protista mirip hewan. Kesimpulan dari sudah diskusi ya tadi ya. Hasil diskusinya gimana anak-anak? Tadi ada poin-poin penting yang harus kalian kuasai atau kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang hasil diskusi tadi? Saya, Bu. Angkat tangan, siapa coba?
Ika ya? Ika. Iya, Bu. Oke, Ika, silakan Ika. Menurut saya tadi saya mendapat kesimpulan protista adalah organisme eukariotik yang sudah memiliki membran inti dan protista mirip hewan bisa juga disebut protozoa. Dan protozoa itu dibagi lagi menjadi 4 filum berdasarkan alat geraknya. Protista mirip hewan disebut juga protozoa, dibagi lagi jadi 4 filum berdasarkan alat geraknya. Sip. Lanjutkan sekarang dari kesimpulan itu. 4 film itu apa saja ya? Yuk, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Marta, boleh. Silakan Marta. Melanjutkan kesimpulan dari Ika Putri bahwa protozoa dibagi menjadi 4 filum berdasarkan alat geraknya. Pertama, ada Isopoda yang mempunyai alat gerak berupa kaki semu. 2, ada Ciliata yang mempunyai alat gerak berupa bulu getar. 3, Flagellata mempunyai alat gerak berupa bulu cambuk. Dan yang keempat ada protozoa. Yang keempat ada Sporozoa yang tidak mempunyai alat gerak. Oke, protozoa. Yang keempat sporozoa satu-satunya yang nggak punya alat gerak. Oke, bagus. Sekarang saya mau tampilkan ini. Nah, ini. Saya punya siklus hidup dari sporozoa. Sebentar. Oke, ini siklus hidup Plasmodium. Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan? Ya. Yuk, siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan, Mbak Marta. Plasmodium itu disebabkan karena nyamuk Anopheles yang mengeluarkan air liur yang mengandung sporozoid. Sporozoid itu mengikuti aliran darah menuju hati. Dia punya hidup kurang lebih 3 hari. Sporozoid kemudian meninggalkan sel hati dan kemudian masuk ke eritrosit menghasilkan tropozoid, maaf Bu. Tropozoid kemudian menjadi skizon yang menghasilkan spora aseksual, kemudian menjadi merozoid. Merozoid kemudian memecahkan eritrosit dan mencari eritrosit baru, Bu. Oke. Setelah keadaan itu kira-kira si penderita itu gimana, Mbak, keadaan badannya setelah sel darah merahnya pecah? Kemudian suhu badannya menjadi tinggi, Bu. Suhu badannya tinggi berarti badannya panas ya? Iya, Bu. Oke. Apa yang bisa kita lakukan kalau ada yang suhu badannya tinggi itu apa langkah kita? Kalau ada yang panas? Apa yang kamu lakukan kira-kira? Misalnya itu terjadi di tetangga kamu. Gimana? Memberikan pertolongan pertama. Memberi pertolongan pertama. Contohnya apa? Pertolongan pertama yang bisa dilakukan sama orang yang panasnya terlalu tinggi. Apalagi? Minum air yang banyak. Minum air yang banyak. Ya, betul. Gitu ya. Terima kasih. Semua sudah bagus, diskusinya sudah oke. Yuk, selanjutnya dari hasil belajar kita, kalian kira-kira mendapatkan manfaat apa sih setelah belajar protista? Ya, Bu. Setelah belajar protista, saya jadi lebih berhati-hati, Bu. Karena ada salah satu spesies protista yang berbahaya. Contohnya Plasmodium. Setelah ini kamu kerjakan kuis seperti biasa di Microsoft Form, kita post test. Setelah itu kamu nanti jangan lupa minggu depan belajar tentang protista mirip tumbuhan. Terus kita webinar lagi seperti ini. Pokoknya sebelum pertemuan, sebelum webinar usahakan membaca walaupun cuma sedikit. Itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.